Halo Bung, kembali lagi di channel Korlah Main, bukan asal main ya. Oke, kembali lagi di channel kami Korlah Main. Oke teman-teman, di konten kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu bahan bonsai waru lokal yang kita miliki ini, yang untuk kontennya ini pertama kali ya teman-teman. Untuk bahan ini, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, saya ingatkan lagi ya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan bisa berkembang teman-teman. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu dukung channel Korlah Main ini. Oke teman-teman, sahabat bonsai semua, ini adalah bahan waru lokal ya, yang kita proses kurang lebih sekitar 2 tahunan teman-teman. Dari bahan setek ini masih kita proses. Sejauh ini untuk bahan waru lokal ini sudah tahap perantingan teman-teman, dengan gaya informal ini ya, teman-teman bisa lihat dengan gaya informal. Dan untuk batangnya kita lakukan program pecah batang ya teman-teman. Kita lakukan proses pecah batang. Ini kambiumnya sudah mulai jalan ya teman-teman, udah ada yang nutup juga ini kambiumnya. Ini merupakan bahan bonsai waru lokal ya teman-teman. Ini bahan yang pertama kali saya punya untuk bahan waru, ini pertama kalinya. Untuk cerita dari bahan ini, dulunya 2 tahun yang lalu kita ambil ya, bahan ini memang sudah sebesar ini ya teman-teman, tapi ini hasil setek, kurang lebih tingginya dulu sekitar segini. Kita lakukan setek langsung pecah batang dulu teman-teman, langsung kita pecah batangnya, dan hasilnya seperti ini. Sempat mengalami apa ya teman-teman, pertumbuhannya kurang bagus dulu pada saat awal-awal kita lakukan programan, karena medianya dulu ini kita menggunakan campuran tanah dengan pasir teman-teman, jadi kurang begitu bagus. Akhirnya kita menggunakan full pasir ini teman-teman, sangat bagus sekali, porus, akarnya cepat tumbuh teman-teman. Untuk bahan waru lokal ini mungkin karena dia dari bahan setek ya teman-teman, jadi pertumbuhan akarnya dulu kurang begitu cepat, apalagi medianya kurang begitu bagus, kurang begitu mendukung dulu teman-teman. Tapi sekarang ini sudah pertumbuhannya sudah normal, daunnya udah mulai mengecil ya teman-teman. Ini terutama bagian yang ranting yang udah rapat di bagian belakang, ini daunnya udah mulai mengecil, meskipun ini kita gunakan dari bahan waru lokal. Dan untuk bahan ini kemarin kita lakukan proses potong akar juga teman-teman, potong akar ganti media. Nah teman-teman bisa lihat ini ada pertumbuhan akar baru putih seperti ini ya teman-teman. Di sini juga ini tandanya akar sudah mulai keluar teman-teman, sudah mulai berkembang. Kemarin juga saya sempat expose juga akarnya, artinya akarnya ini kita letakkan di apa ya, tidak ditutup dengan media teman-teman. Kan tetapi prosesnya kurang begitu bagus, jadi kita lakukan penutupan lagi medianya, akarnya kita tutup lagi, kita pendam di dalam media. Tujuannya supaya ada pertumbuhan akar baru teman-teman. Nah, seperti ini kan pertumbuhan akar baru teman-teman, putih seperti ini, masih menandakan bahwa akar itu masih muda teman-teman, masih proses untuk akarnya atau program akarnya kita masih proses. Tapi untuk akar
kita jamin ini mengeliling ya teman-teman, akarnya full keliling, namun kurang begitu prosesnya itu kurang begitu bagus kemarin. Jadi kita ada beberapa seleksi akar. Ini untuk bagian belakang seperti ini teman-teman. Ini sudah tahap perantingan, sudah subur kembali setelah kita proses pemotongan akar. Nah, untuk bahan waru ya, kebiasaan kita kalau proses untuk bahan waru, apabila kita lakukan pemangkasan akar, sebaiknya daunnya kita pertahankan teman-teman, supaya dia untuk cenderung mati rantingnya itu dia risikonya kecil teman-teman. Jadi ketika kita lakukan proses pemotongan akar pada bahan waru itu, daunnya usahakan kita tidak buang teman-teman, usahakan kita pertahankan, kemudian kita langsung tanam kembali, itu masih aman teman-teman. Karena pengalaman kita kemarin ada beberapa juga bahan udah tahap ranting untuk bahan waru, kita lakukan pemangkasan akar yang sangat banyak, daun kita juga buang, kita tanam kembali, lama-lama rantingnya itu mati teman-teman, ranting mati, kemudian keringnya itu menjalar ke anak cabang, kemudian ke cabangnya, jadi busuk teman-teman. Saya juga tidak begitu paham ya, tapi kalau kita pertahankan seperti ini daunnya, ini kan kita pertahankan teman-teman, jadi aman. Nah, kalau sudah akarnya sudah dirasa sudah mulai berkembang di bawah, jadi kita pruning, daunnya juga aman. Biasanya kalau akarnya sudah berkembang, pasca kita lakukan pruning, dia akan keluar ranting-ranting baru atau pertumbuhan tunas barunya akan semakin banyak teman-teman. Bahkan ini daun-daun mudanya ini dimakan oleh oleh belalang teman-teman. Ini ada belalang juga, ada ulat juga, karena memang kita tidak gunakan insektisida, kita tidak menggunakan insek. Untuk hama kita cuman melakukan proses semprot aja tiap hari. Kalau dirasa memang ada kutu putih di daunnya, kita semprot aja. Untuk bahan waru aman teman-teman. Oke, kita lakukan proses pruning dulu teman-teman. Untuk bahan ini dengan harapan rantingnya akan jauh lebih rapat. Oke, kita pruning dulu ya. Dan untuk pruning waru ya teman-teman, kita buang saja di ujung tangkai daunnya seperti ini. Nah, di ujung ya teman-teman, seperti ini di ujungnya, kita sisakan panjang seperti ini, tidak apa-apa teman-teman, jauh lebih aman. Oke, kita pruning dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah kita selesai ya lakukan proses pruning bahan warunya. Jadi posisi perantingan sudah terlihat lebih jelas ya setelah kita pruning. Seperti ini teman-teman, bahan sederhana dari bahan bonsai waru lokal. Bisa teman-teman lihat dari prosesnya, dari cabang, anak cabang, ranting. Ini masih ada beberapa ranting yang kita besarkan ya teman-teman. Seperti ini, karena pertumbuhan di sini lebih dominan, jadi kita harapkan rantingnya jauh lebih besar dari ranting-ranting yang ada di sini. Untuk bagian belakang kita masih proses juga teman-teman. Di bagian sini kita masih proses karena saya lihat ada ruang kosong di sini. Tentunya ruang kosong bagian belakang di sini ini harus terisi ya teman-teman. Jadi kita lakukan proses ini masih.
Jadi kita lakukan potong, kita arahkan. Ini masih kita los kemarin. Ini untuk calon pengisi ruang di sini kita potong, kemudian tumbuh kita losin lagi untuk bahan, untuk apa ya, pertumbuhan yang ini kita losin lagi. Nanti kita akan arahkan ke bagian sini, karena titik tumbuhnya kemarin, karena ini masih muda, titik tumbuhnya itu sangat panjang sekali teman-teman. Jaraknya mungkin jaraknya ada di sini, titik tumbuh yang kedua. Jadi kita cari titik tumbuh yang paling dekat dengan cabangnya, kita potong, press. Teman-teman bisa lihat prosesnya ya, proses cuttingnya yang kita lakukan. Potong di sini, kemudian kita los, kita potong lagi. Ini masih ada bekasnya, kemudian kita arahkan. Jadi untuk bagian penerus ini ya, ini seharusnya kita masih loskan teman-teman, kita masih perbesar dulu, tapi karena kita tidak sabar ya teman-teman, kita potong. Tapi tidak apa-apa teman-teman, kita harapkan mungkin seiring berjalannya waktu ini mungkin bisa lebih besar. Dan seharusnya untuk bagian penerus ini dia setengah dari batang ini kan masih tidak setengah teman-teman, tapi tidak apa-apa. Tuh ini ya proses cuttingnya, ini kita lakukan lama sekali teman-teman. Kita lakukan proses cutting di sini, kita los, potong lagi di sini, kita los lagi, potong lagi di sini, kita los. Mungkin nanti kita akan potong di bagian sini, das los. Ini juga kita los, potong lagi, masih ada bekasnya teman-teman. Jadi untuk sementara kita masih proses ya teman-teman. Semoga sesuai dengan apa yang kita harapkan untuk bahan bonsai waru lokal ini. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini teman-teman. Semoga bisa memberikan inspirasi, manfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta bonsai dan teman-teman yang masih belajar bonsai seperti saya juga teman-teman. Kita tetap belajar, semangat teman-teman. Oke, salam satu hobi, salam penggemar bonsai, bonsai Indonesia, mantap.